Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih telah hadir. Apa kabarnya? Baik. Sebelumnya saya ingin minta maaf atas keterlambatan mengenai jadwal kita dan perubahan tempat videonya. Oke, di sini sebelum kita memulai BKP hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Pada teman-teman, ada yang ingin berdoa? Baik, saya akan memimpin doa menurut ajaran agama Islam. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagimu ya Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam senantiasa kami berikan kepada Nabi dan ya Allah, pada kesempatan hari ini kami berkumpul untuk belajar musyawarah kita. Tuhan bijak menggunakan sosial. Janganlah hati pikiran kami agar mampu membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Jauhkan kami dari perbuatan sia-sia dan keburukan dunia maya. Jadikanlah pertemuan ini sebagai wadah untuk memperbaiki diri, membentuk menumbuhkan ilmu dan mempererat persaudaraan di antara kami. Ya Allah, bimbinglah kami untuk selalu menggunakan media sosial sebagai sarana kebaikan, dakwah dan amal saleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa itu BKP. Nah, BKP adalah salah satu bentuk layanan membahas masalah umum dalam kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, adapun tujuan BKP itu sendiri adalah melatih anggota kelompok untuk berani menggunakan pendapat di hadapan teman-teman, melatih kita bersikap terbuka di dalam kelompok, melatih kita untuk dapat akrab bersama teman-teman dan kelompok, melatih kita untuk mengendalikan diri dalam kegiatan kelompok, melatih kita dalam bersikap tenggang rasa, dan menemukan alternatif pemecahan masalah atau topik yang kita bahas. Cara pelaksanaannya itu ada 3. Yang pertama, semua anggota diharapkan untuk berpendapat, tidak ada pendapat yang salah dan saling menyalahkan, serta menunjuk tangan terlebih dahulu jika akan berpendapat. Dan selanjutnya asas-asas BKP ada 4. Yang pertama asas keaktifan, kedua asas keterbukaan, ketiga asas kemandirian, dan keempat asas kenormatifan. Sebelum melanjutkan BKP itu, marilah kita bermain game untuk mengakrabkan teman-teman sama dalam kelompok ini. Dan nama gamenya adalah berbaris menurut. Untuk teman-teman silakan berdiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang gamenya. Nah, berbaris menurut itu ketika saya misalnya berbicara berbaris menurut warna baju. Nah, kalian akan berbaris dari warna baju termuda sampai yang gelap gitu. Paham? Baik, sudah paham? Apa? Kita buat contohnya dulu ya. Berbaris menurut warna kulit. Coba 1. Yang paling jarang sampai yang paling muda. Berbaris ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sana kok Zain paling putih. Kok di sana paling putih. Dari sini. Kanan lo yang paling putih, Weng. Ada dari sini aja. Oh, dari sini intinya sini.
selanjutnya akan kita mulai lagi. Coba berbaris menurut usia dari yang muda sampai yang tertua. 19 tahun, aku paling ujung. 18. Ya sampai sini nggak sih ya, kita hitung. 1, Sini. 2, Berapa? 18. Kau Iya. berapa? kau bulan berapa Gain? 5, udah. Aku bulan 6 2007 masih 17 tahun. Mantap. Dia bilang dia umurnya 18 tahun, udah 19 loh kamu. Oh iya sini satu. 18 bilangnya aku 2006, 2004. 6 kan 2. Nah, dia bilang dia tadi 2000. Muda 18 tua ya. Baiklah, itu tadi game untuk pengakraban kita sama anggota kelompok. Selanjutnya akan kita lanjutkan ke BKP kita. Baiklah teman-teman, BKP hari ini kita akan membahas tentang penyalahgunaan media sosial. Nah, menurut teman-teman seberapa penting topik tentang penyalahgunaan media sosial ini? Menurutku pribadi, kenapa kita penting untuk membahas topik ini yaitu penggunaan media sosial? Karena di zaman modern ini kan, siapa sih yang nggak punya media sosial lagi? Bahkan anak-anak yang usianya masih sangat amat di bawah umur pun bahkan usia yang 6 tahun juga udah punya media sosial gitu. Menurut aku penting untuk kita belajar ini karena biar kita tahu apa aja dampak negatifnya dan bagaimana solusi agar kita tidak salah menggunakan media sosial. Jadi itu penting untuk membahas topik ini karena dengan adanya media sosial, jadi anak-anak zaman sekarang itu akan lebih mengenal dunia maya. Nah, jadi media maya itu anak akan bisa terjun ke pertemanan atau ke dunia yang belum layak selayaknya untuk anak-anak di bawah usia. Dan itu kenapa penting karena biar kita bisa berhenti tadi, biar kita nggak menyalahkan penggunaan teknologi itu. Jadi pengguna yang cerdas, yang tahu, yang mana tidak boleh. Baik. Yaitu dia tahu dampak negatif dan dampak buruk, dia lebih tahu batasan itu. Selanjutnya menurut teman-teman ini apa sih faktor dari penyalahgunaan media sosial? Faktor-faktornya itu menurutku kurangnya pengawasan orang tua sih. Karena kan yang aku bilang tadi, anak-anak zaman sekarang bahkan yang usianya masih sangat amat di bawah umur kan ini banyak kali yang udah menggunakan media sosial, dan itu kan harusnya sangat amat membutuhkan pengawasan orang tua ya. Karena kan di media sosial kita bisa mengakses apapun yang kita inginkan. Nah, faktor-faktornya itu kadang karena orang tua jadi kayak terlalu percaya gitu loh. Jadi kayak oh ya udahlah, kan ada handphone, ada sosmed yang bisa jaga anakku. Kalau kita nggak tahu kan apa yang disukai sama mereka, bukan situs-situs yang tidak bermutu, mungkin situs-situs 18+ kan kita nggak tahu seperti itu. Nah, menurutku mungkin adanya rasa bosan atau tidak adanya aktivitas lain. Nah, jadi orang tua itu memberikan handphone kepada anak-anak. Jadi nggak tahu kalau di sana handphone itu sangat berpengaruh buruk kepada perkembangan anak, apalagi anak usia dini. Nah, sekarang kan banyak yang usia dini yang seharusnya belum bisa bermain handphone, tapi udah bisa bermain handphone gitu ke teknologi. Faktornya itu bisa membangun kita mengikuti di online. Oh, bisa ya. Menurutku makanya kayak kita lebih tinggi aktif di solidasi gitu ya. Oh, solidasi ya. Solidasi gitu. Iya. Oke, yang selanjutnya apa sih dampak dari penyalahgunaan media sosial ini? Menurutku banyak sekali ya, terlebih kita ngambil dampak negatif mungkin, dampak negatif dulu mungkin ya. Dampak negatifnya itu kita bisa ketergantungan. Itu sih yang paling menurutku paling parah sekarang. Jadi kita fokus kita semua itu hanya di sosial media. Jadi pekerjaan-pekerjaan kita yang sebenarnya jauh lebih penting terabaikan, jadi terbengkalai. Nah, mungkin untuk dampak positifnya ya kita lebih dapat belajar lebih cepat, kita dapat memperluas pengetahuan kita, memperluas jangkauan pengetahuan kita. Yang misalnya nih kita nggak tahu nih ternyata di Australia ada pantai warna pink. Karena adanya sosial media kita tahu nih ternyata di Australia ada pantai yang warna pink gitu. Bisa juga untuk menambah pengetahuan ya. Itu ada dampak positifnya sih menurutku. Itu dampak negatif itu membuat kita sedang. Jadi kalau
bermain games zaman sekarang main ML, terus main TikTok, terus TV. Nah, ini bisa berhubungan dengan topik kita yang sebelumnya untuk menunda pengerjaan tugas. Nah, kalau misalnya seperti kita nih seperti itu bentar 5 menit, nah itu nggak bakal terasa kalau itu udah sampai 1 jam 2 jam. Nah itu juga itu bisa, karena itu masuk ke pengerjaan tugas. Tapi ada dampak positif dan negatif tersendiri ya. Dan terakhir nih, apa solusi dari penyalahgunaan media sosial ini? Nah, kalau menurutku solusinya mungkin kita tuh membatasi diri atau membuat waktunya. Nah, misalnya nih di jam segini sampai sini boleh bermain games, di sini sampai di sini mungkin menggunakan tugas walaupun menggunakan teknologi atau menggunakan handphone. Jadi itu lebih mengatur waktu kita gitu untuk menggunakan media sosial atau teknologi. Kalau menurutku pribadi solusinya itu sampai sama juga kayak jadi mengontrol diri. Terus untuk anak-anak yang sekarang ya, jadi kan aku masih namanya solusinya itu untuk orang tua khususnya, tolong anaknya juga, tolong batasi penggunaan gadget, penggunaan media sosial, karena itu bisa berdampak buruk. Apalagi kita lihat sekarang lah di media sosial, katanya Instagram. Di Instagram kan ada reels, ada komentar-komentar. Nah dari komentar itu kan kita kadang anak-anak kan bisa menyaring nih mana yang benar, mana yang salah, mana hoax, mana enggak. Jadi dari situ anak-anak kalau tanpa pengawasan orang tua asik-asik ini aja nyebar-nyebarin hoax yang gak jelas, bahasa-bahasa yang seharusnya belum explore anak-anak jadi udah terus juga kalau nangis anaknya dikasih handphone. Iya. Jadi menurut aku solusinya baik orang tua tolong dijaga, dijatahkan ya, memberi waktu atau mungkin mungkin anak-anak sekarang juga mungkin nggak kelamaan kali ya. Berarti kayak apalagi untuk anak-anak misalnya berumur 1 tahun 2 tahun nih, kalau misalnya nggak mau makan, nggak mau tidur, itu dikasih kayak kokomelon. Setelah dipasang kokomelon itu langsung kayak ya udah dia mau tidur, dia mau makan gitu. Itu kan mungkin kesalahannya, mungkin lebih ke orang tuanya lagi gitu untuk memperhatikan. Itu dibatasin aja biar nggak berdampak bahaya. Kesimpulannya itu kita baik sebagai seorang mahasiswa gitu ataupun sebagai orang tua harus bisa membatasi atau mengatur waktu untuk bermain media sosial ini ya kan. Oke teman-teman, apa yang akan menjadi komitmen kalian ke depannya tentang topik penyalahgunaan media sosial hari ini? Kita harus batasi mana jam. Atau mungkin walaupun lama main Inggris kan kalau misalnya kita mengerjakan tugas membantu atau mencari referensi mencari itu mungkin bagus, tapi sekarang berkomitmen untuk membatasi diri aja untuk bermain media sosial. Kalau aku pribadi dari hasil diskusi kita tadi berkomitmen diri sendiri untuk menggunakan media sosial itu sesuai dengan gunanya aja, jadi tidak melenceng dari fungsinya. Misalnya penggunaan media sosial kan yang pertama untuk menambah pengetahuan ya, bukan membuat kerecohan di suatu instansi, nggak nyebar-nyebarin komen lah, kalau lah istilahnya. Batasi biasa memang Baik teman-teman, untuk meneguhkan komitmen yang baru saja kita usulkan tadi, marilah kita bermain game. Nama gamenya itu Gunung dan Laut. Untuk teman-teman jangan berdiri. Baiklah, cara bermainnya itu ketika saya bilang gunung, kalian maju melompat ke depan dan bicara aku yes. Lalu kalau ketika saya bilang laut, kalian ke belakang dan ucapkan aku no. Begitu bisa? Oke. Udah? Ya. Yes. Gunung. Yes. Laut. Aku no. Gunung, laut. Aku
Aku yes, aku no, aku no, aku no, aku no. Terakhir. Laut, gunung, gunung, laut. Aku no, aku yes, aku yes, aku no. Laut, gunung, laut. Aku no, aku yes, aku no. Oke, baiklah. Itu selanjutnya kita lanjutkan ke BKP kita lagi. Baik teman-teman, pesan apa yang teman-teman rasakan di BKP hari ini? Mungkin kesan yang aku rasakan itu senang ya, karena relate juga, karena kan ini tentang penyalahgunaan media sosial. Tapi dari kita yang nggak punya media sosial, jadi dari sini kita dapat berdiskusi nih, dampak penyalahgunaan media sosial itu apa, solusinya apa, kayak gitu. Terus kita juga bisa nyari jalan keluar untuk anak-anak yang salah guna media sosial kalau usia mereka masih rentan. Nah, mungkin kalau sendiri itu mungkin seru kali ya, bisa tahu gitu apa dampaknya, apa faktornya tentang penyalahgunaan media sosial. Terakhir nih, apa aja pesan dan harapan teman-teman sekalian tentang BKP? Mungkin pesan dan harapan itu untuk teman-teman atau dalam kelompok ini lebih lebih mengurangi pemakaian media sosial. Pemakaian itu baik untuk kebutuhan atau saat mengerjakan tugas gitu. Kalau harapannya itu semoga buat kita semua bisa lebih mengurangi pemakaian media sosial agar kedepannya kita tidak terbawa arus dalam pemakaian media sosial. Jangan suka komen-komen, lihat gitu. Juga sama pesan aku sama kayak pesan sama Yosa, tapi mungkin menambahin untuk pesannya jangan mau tenangkan sama jangan terlindas oleh zaman, mengikuti zaman oke, boleh, tapi jangan sampai terbawa arus, jangan sampai terlalu terbawa arus, tetaplah berada di kapalmu sendiri. Baik, terima kasih atas pesan dan kesan serta harapan dari teman-teman sekalian. Untuk selanjutnya, untuk menutup BKP kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut ajaran dari Islam. Dan saya memimpin doa menurut ajaran Islam. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi ya Allah telah mempertemukan kami hari ini. Ya Allah, terimalah pertemuan kami ini sebagai amal kebaikan. Ampunilah kesalahan dan maafkan kami selama kegiatan ini berlangsung. Tanamkan dalam diri kami rasa apapun untuk menyalahgunakan nikmat teknologi yang Engkau berikan. Jadikanlah kami pengguna media sosial yang cerdas, jujur, dan bertanggung jawab. Jauhkanlah kami dari fitnah, hoax, dan segala keburukan yang dapat merusak diri kami maupun orang lain. Ya Allah, bimbinglah kami untuk menggunakan setiap jari, pikiran, serta lisan kami hanya dalam hal-hal yang Kau ridhoi. Subhanallah, baiklah, sebelum menutup BKP hari ini, kita akan merencanakan jadwal BKP selanjutnya akan diadakan di mana dan hari apa. Besok dalam selanjutnya, untuk terakhir sebelum penutupan, mari kita bernyanyi ENAE BKP. Teman-teman silakan berdiri. Baik, kita mulai ya. 1, 2, 3, ya. ENAE BKP. ENAE BKP. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita BKP lagi. ENAE BKP. ENAE BKP.